anak sayang, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Di sini saya Teresia Hayati dari kelompok Ester ingin menjelaskan sedikit materi mengenai Ester. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa subtopik, yaitu yang pertama tentang pengertian Ester yang akan dijelaskan oleh teman saya Sri Adeningsih. Yang kedua, ada tata nama Ester yang akan dijelaskan oleh teman saya Mise Meilani. Dan yang ketiga, ada isomer Ester yang akan dijelaskan oleh teman saya Resna Kamelia dengan teman saya Yesi Maria. Dan yang berikut, ada sifat dari Ester yang akan dijelaskan oleh teman saya Justina. Dan yang terakhir, ada kegunaan dari Ester yang akan dijelaskan oleh teman saya Fadila Samsudin. Mari kita simak penjelasannya berikut. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Sri Adeningsih Petroni Henuk. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian Ester. Nah, kata Ester seringkali kita dengar, apalagi di dalam kimia. Tahukah kita bahwa Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian suatu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksilat dengan suatu gugus organik yang biasa dilambangkan dengan R aksen. Nah, ester diturunkan dari karboksilat dengan mengganti gugus OH dengan gugus OR, di mana R adalah gugus alkil. Ester merupakan turunan dari asam karboksilat yang diperoleh dengan cara mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol atau fenol. Nama saya Mise Meilani Bana. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai tata nama senyawa ester. Ester atau dikenal dengan alkil alkanoat merupakan senyawa turun alkana yang memiliki gugus karboalkoksi COOR aksen. Gugus COOR aksen merupakan gugus yang terdiri dari gugus karbonil CO dan gugus alkoksi OR aksen. Senyawa ester dengan satu gugus COOR aksen mempunyai rumus umum CnH2nO2. Kita masuk pada penamaan untuk senyawa ester. Yang pertama, menggunakan tata nama IUPAC. Rumus ester dapat ditulis sebagai RCOOR aksen dan nama IUPAC ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R aksen yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Seperti terlihat pada rumus berikut. Kemudian contoh untuk penamaan menggunakan tata nama IUPAC ini. Yang pertama ada metiletanoat dengan rumus CH3COOCH3. Yang kedua ada etil metanoat dengan rumus HCOOCH2CH3. Dan yang ketiga ada isopropil propanoat dengan rumus CH3CH2COOCH3 dua kali. Yang berikut kita masuk pada penamaan untuk senyawa ester menggunakan tata nama trivial. Nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya, nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karboksilat. Contoh untuk penamaan menggunakan tata nama trivial ini, yang pertama ada rumus bangun HCOOCH3. Nama trivialnya yaitu metil format, sedangkan nama IUPAC-nya metil metanoat. Yang kedua ada CH3COOCH3. Nama trivialnya yaitu metil asetat, sedangkan nama IUPAC-nya metil etanoat. Yang ketiga ada CH3CH2COOCH3. Nama trivialnya yaitu metil propionat, sedangkan nama IUPAC-nya metil propanoat. Yang keempat ada HCOOCH2CH3. Nama trivialnya yaitu etil format, sedangkan nama IUPAC-nya yaitu etil metanoat. Yang kelima ada CH3COOCH2CH3. Nama trivialnya yaitu etil asetat, sedangkan nama IUPAC-nya yaitu etil etanoat. Halo, perkenalkan nama saya Kamelia Trisnawati. Saya akan menjelaskan tentang isomer senyawa ester. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari isomer itu sendiri. Isomer adalah dua senyawa atau lebih
yang memiliki rumus kimia sama namun mempunyai rumus struktur yang berbeda. Isomer senyawa ester dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer gugus fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomer struktur. Isomer struktur adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama namun mempunyai struktur yang berbeda. Perbedaan strukturnya terletak pada urutan penggabungan atom-atom yang menyusun molekul. Contoh dari senyawa ester adalah etil asetat yang memiliki dua rumus struktur, yaitu isoprofil format dan metil propanoat. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi berikutnya akan saya serahkan kepada teman kelompok saya. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Yesi Maria Yosefati Wawagan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tata nama senyawa ester dan isomer struktur senyawa ester. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai isomer gugus fungsi senyawa ester. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu isomer gugus fungsi. Jadi, isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama namun memiliki gugus fungsi yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa gugus fungsi ester atau alkil alkanoat adalah COO atau jika ditulis dengan alkilnya menjadi RCOOR. Isomer fungsi dari senyawa ester adalah asam karboksilat. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2, namun keduanya memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contoh dari isomer fungsi pada ester adalah sebagai berikut. Senyawa 1 contohnya yaitu CH3, CH2, CH2COOH, dan senyawa 2 CH3, CH2, COO, CH3. Pada kedua senyawa pada contoh tersebut memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O2, namun keduanya memiliki nama senyawa yang berbeda, yakni pada senyawa 1 yaitu asam butirat dan pada senyawa yang kedua adalah metil propanoat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat ester, yaitu sifat fisika ester dan sifat kimia ester. Untuk sifat fisika ester, yang pertama, molekul ester bersifat polar. Yang kedua, titik didih ester terletak antara keton dan eter dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Yang ketiga, ester dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air. Yang keempat, ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Yang berikut, sifat kimia ester. Yang pertama, mengalami reaksi hidrolisis. Ester merupakan senyawa yang bersifat netral. Yang kedua, mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi suatu ester dapat menghasilkan alkohol. Baik, nama saya Fadila Samsudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan daripada ester untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kegunaan dari ester ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang pertama yaitu ester dari gliserol dan juga asam karboksilat. Biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun dan juga mentega. Kemudian selanjutnya ester dari rantai pendek banyak kita temukan di dalam buah-buahan. Oleh karena itu ester ini kita gunakan sebagai penyedap atau biasanya kita sebut sebagai essence. Nah, contohnya yaitu yang pertama aroma apel kita menggunakan metil butirat, kemudian aroma pisang kita menggunakan amil asetat dan juga aroma nanas kita menggunakan etil butirat. Nah, selain itu ester ini juga berguna dalam bidang medis yaitu aspirin dan juga metil salisilat itu digunakan sebagai pengobatan atau juga sebagai anti peradangan atau biasanya kita sebut sebagai analgetik.